Apa jadinya kalau keamanan di Indonesia dipercayakan ke robot AI? Bisa patroli, nggak ngeluh, kuat cuaca ekstrim, nggak perlu latihan, dan nggak perlu makan. Bisa ganti tugas polisi. Di hari ulang tahun Bayangkara ke-79, Polri pamer teknologi terbarunya. Ada humanoid dan anjing robot IK9. Terus, teknologi apa aja sih yang ada di baliknya? Kenapa harganya bisa mencapai hingga 260.000 US dollar? Polri bekerjasama dengan dua pihak swasta dalam proyek robot ini. Ada PT Sari Teknologi dan PT Ezra Robotics Technology. PT Sari Teknologi berperan sebagai pengembang robot humanoid dan robot K9 berbasis AI. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2006 berbasis di Pluit, Jakarta Utara, dan fokus pada edukasi serta manufaktur robot. Sementara PT Ezra Robotics menggandeng produsen asal Tiongkok, Deep Robotics, untuk robot model X30 yang ditampilkan dalam parade. Ezra juga berkolaborasi dengan ITS untuk menyempurnakan software dan sistem kendali robot. Di tahun 2026, robot-robot ini ditargetkan bisa bantu beberapa tugas polisi. Kita bahas mulai dari robot anjing, atau disebut Robodog X360. Robot ini merupakan produk buatan perusahaan robotika asal China, yaitu Deep Robotics, yang diimpor dan dikembangkan lebih lanjut oleh PT Ezra Robotics Technology. Kalau di lapangan, robot anjing ini bisa bantu polisi buat deteksi bom, narkotika, bahan kimia, dan punya kemampuan facial recognition untuk jaga keamanan publik dan juga bisa dipakai dalam misi SAR dan forensik. Bahkan, semua ini dilakukan tanpa butuh pawang atau anjing nyata. Soalnya, robot ini dibekali ForLiDAR untuk pemetaan dan navigasi, kamera untuk monitoring area, dan AI dengan behavior analysis, yaitu bisa mendeteksi pola gerak atau gelagat mencurigakan. Sementara robot humanoid didesain menyerupai manusia. Dalam demo di Monas, robot humanoid tampil mengenakan baret dan juga rompi bertuliskan polisi. Robot ini ikut skenario pembubaran tawuran dan membantu screening pelaku kejahatan. Pembuatan satu unit robot K9 ini enggaklah murah. Menurut Ezra Robotics, biaya dasar dalam pembuatan robot ini menyentuh hingga 260.000 US dollar. Dengan kurs per 1 Juli 2025, 1 US dollarnya sama dengan Rp16.000. Maka, jadi satu unit robot K9 dibanderol sekitar 4,1 miliar. Harga ini bisa meningkat tergantung sensor dan perangkat tambahan. Waktu produksi 3-4 bulan per unit, dan robot model X30 ini digunakan sebagai basis yang kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan Polri. Menurut Dani Saka, Presiden Direktur PT Ezra Robotics Technology, dia bilang, fungsi robot ini bisa diadaptasi sesuai kebutuhan Polri. Nah, yang ditampilkan pada saat hari ulang tahun Bayangkari itu masih prototipe dan belum difungsikan untuk tugas harian Polri. Tapi sejauh ini baru dipetakan kalau robot ini ditugaskan untuk membantu pengendalian massa, kerusuhan, dan lain sebagainya. Polri targetin roadmap uji coba pada tahun 2025, deploy terbatas pada tahun 2026, dan akan beroperasional penuh pada tahun 2030. Tapi pertanyaannya, apakah dengan adanya robot anjing ini udah cukup efektif buat jadi polisi AI khususnya di Indonesia? Pengadaan robot humanoid dan Robodog ini akan pakai anggaran 2026. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho bilang kalau Polri ingin jadi institusi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Teknologi seperti robot ini sudah banyak digunakan oleh kepolisian di dunia, termasuk di negara-negara Asia. Fungsi robot juga akan disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia. Robot ini bukan pengganti polisi, tapi akan menjadi mitra strategis untuk mengurangi risiko terhadap personel di lapangan. Selain itu, robot anjing ini bisa bertahan hingga 8 jam dalam kondisi ekstrim, sehingga dapat mendukung beberapa misi jangka panjang. Jadi menurut kamu, apakah rencana ini jadi solusi jangka panjang atau investasi mahal? Tulis kolom komentar ya!